Ketika Red Bull memasuki pasar minuman energi, bahkan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini akan berhasil. Namun, para pendirinya berjuang keras untuk memenangkan hati konsumen dan pejabat kesehatan. Saat ini, Red Bull dikenal sebagai sebuah kerajaan bernilai miliaran dolar. Kisahnya dimulai dari seorang peternak bebek yang menyadari bahwa para buruh dan pekerja kerah biru membutuhkan tambahan energi yang cepat. Pada tanggal 17 Agustus 1923, Charlie Ovidia lahir di Phuket, Thailand. Orang tuanya adalah imigran Tiongkok yang hidup dalam keadaan ekonomi yang sulit dan mereka beternak bebek yang dijual untuk mencari nafkah. Charlie tidak memiliki pendidikan tinggi dan dia membantu orang tuanya sebelum akhirnya pindah ke Bangkok. Dia bekerja di toko kimia milik saudaranya, kemudian bekerja sebagai sopir bus dan penjual obat-obatan. Akhirnya, Charlie memutuskan untuk memulai perusahaan manufakturnya sendiri yang dia namai TC Pharmaceutical Industries. Melalui pengalamannya, dia membuat penemuan yang mengubah hidupnya, yaitu minuman tonik energi yang penuh dengan vitamin dan tambahan kafein. Minuman ini menjadi populer di kalangan pengemudi truk, pekerja pabrik, dan petani yang bekerja berjam-jam dan membutuhkan tambahan energi. Pada saat itu, hanya ada beberapa campuran yang tidak memiliki merek terkenal, kecuali satu merek Jepang yang disebut Providin D. Merek Providin D dari Jepang mulai beredar di Thailand ketika pekerja Jepang pindah untuk mengawasi operasi di pabrik mereka. Merek ini dianggap memiliki rasa obat atau perasa yang kurang enak. Itu adalah saat Charlie mendapatkan ide untuk membuat versi yang lebih manis dan menarik bagi penduduk setempat. Pada tahun 1976, ia meluncurkan minuman beraroma beri miliknya sendiri yang diberi nama Chraking D, yang berarti kerbau air merah dalam bahasa Thailand. Ia mempromosikan minuman ini sebagai minuman yang akan meningkatkan konsentrasi, kecepatan, dan daya tahan. Minuman ini dihargai sekitar 30 sen Amerika Serikat atau Rp3.990. Dan meskipun tidak populer pada awalnya, penjualannya berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya, kecuali untuk merek Avadon. Hanya dalam waktu 1 tahun, ia akhirnya memiliki pangsa pasar terbesar. Kesuksesan awal ini dapat diatribusikan pada pendekatan yang tidak konvensional yang diambil oleh Charlie Dia menciptakan logo yang mencerminkan energi dengan matahari, garpu, dan hewan yang kuat. Dia juga memilih strategi yang lebih fokus pada buruh dan pekerja kerah biru daripada elit di Bangkok. Iklan-iklan awalnya menampilkan gambar-gambar buruh yang santai di daerah pedesaan sambil menikmati minuman dari gelas kacamata. Charlie juga mensponsori juara Muay Thai dan acara tinju terkemuka, menciptakan hubungan antara minumannya dan olahraga favorit Thailand. Pada tahun 1980-an, ia mulai menjual Red Bull secara internasional, pertama di Singapura, dan kemudian di Hong Kong. Perluasan ini mengubah Thailand menjadi salah satu perekonomian yang paling maju di Asia. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang pria bernama Sandiwara Mat Desheets menemukan Red Bull ketika berbisnis di Thailand. Ia merasakan semangat baru setelah mengonsumsi minuman ini dan terpesona oleh rasa dan manfaatnya. Sandiwara Mat Desheets juga memiliki pendekatan yang tidak konvensional dalam hidupnya. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1944 di sebuah desa laut di Austria. Keluarganya terdiri dari perwira, pendeta, dan guru, dan bukan dari lulusan universitas. Namun, ia memiliki semangat dan kepribadian yang unik. Dia berhasil meyakinkan ibunya untuk memberinya izin belajar konstruksi kapal di Wina, satu-satunya program yang tidak tersedia di kota tempat dia tinggal. Pindah ke Wina adalah satu-satunya peluangnya. Dia berpindah-pindah dari universitas ke universitas sebelum akhirnya memutuskan untuk mengejar studi perdagangan dan bisnis di Universitas Ekonomi Wina. Itu memerlukan waktu 10 tahun baginya untuk mendapatkan gelar tersebut. Dia menikmati hidupnya di Wina dan juga bekerja sebagai instruktur ski. Karena itu, dia tidak terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan studinya. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah perusahaan pasta gigi Jerman yang dimiliki oleh Blendek dan menjadi direktur pemasaran internasional mereka. Meskipun harus bepergian ke seluruh dunia, pekerjaannya membuatnya merasa bosan. Semua yang dia lihat adalah abu-abu yang sama, pesawat yang sama, wajah yang sama, dan rutinitas yang sama. Dia mulai meragukan apakah ingin menghabiskan dekade berikutnya seperti yang dia habiskan sebelumnya. 10 tahun kemudian, selama perjalanannya ke Hong Kong, dia membaca artikel tentang Charlie yang pada saat itu adalah pembayar pajak terbesar di Jepang.
Ini memicu ide besar dalam dirinya untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencari Charlie Oh. Dia ingin memulai perusahaan yang memiliki potensi besar di Eropa, sesuatu yang belum ada di Barat. Dia akhirnya bertemu dengan Charlie di Bangkok dan membuat proposal bisnisnya. Charlie Oh awalnya skeptis, tetapi dia berhasil meyakinkan Charlie untuk berinvestasi sebesar $500.000 atau setara dengan 7.823.350.000 dan mengambil 49% kepemilikan perusahaan. Sementara 2% sisanya diberikan kepada putra Charlie, Cella, selama 3 tahun ke depan. Mereka mulai menganalisis pasar dan merancang konsep produk. Ketika mereka menyewa sebuah perusahaan riset untuk menguji produk tersebut, hasilnya mengejutkan. Kelompok uji coba merasa minuman itu menjijikkan dan meninggalkan rasa lengket di mulut mereka. Orang-orang tidak percaya pada rasa merek tersebut, tetapi Dietrich yakin bahwa mereka salah. Mereka melanjutkan dengan mendirikan kantor di Austria dan mulai mendistribusikan produk. Itulah saat Dietrich mengetahui bahwa mereka akan menghadapi hambatan lebih lanjut. Mereka perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan di sebagian besar negara-negara Eropa karena bahan-bahan produk mereka belum pernah digunakan dalam produk lain yang ada di pasaran. Akhirnya, pada tahun 1987, Kementerian Kesehatan Austria memberikan persetujuannya, dan pada tahun yang sama, produk tersebut diluncurkan dengan rasa yang baru, menggantikan Red Bull Dietrich botol obat dengan kaleng aluminium perak dan biru yang menarik perhatian. Meskipun upaya penelitian perusahaan terbukti tidak sepenuhnya salah, orang merasa skeptis dalam beberapa tahun pertama. Dietrich dan Charlie Oh harus berjuang keras untuk memenangkan hati orang dan memperkenalkan kategori minuman energi ke pasar dengan merek Red Bull. Itulah mengapa Wendy Dietrich memutuskan untuk mengadopsi salah satu strategi dari Kaleo dan menggabungkan bisnis dengan hasratnya terhadap olahraga ekstrim. Dia mempromosikan Red Bull dengan mensponsori atlet terkenal dalam berbagai disiplin olahraga ekstrim seperti sepeda gunung, seluncur salju, kompetisi para layang, dan layang-layang. Gerhard Berger, seorang pembalap Formula 1 Austria, adalah atlet pertama yang disponsori oleh Red Bull. Deirdre mengklaim bahwa dia bertahan dengan minuman ini, dan strategi tersebut berhasil membuat Red Bull menjadi sukses. Namun, tidak lama setelah peluncurannya, perusahaan ini menghadapi kendala lebih lanjut. Beberapa minggu setelah peluncuran di Jerman, mereka kehabisan kaleng. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengalami masalah dengan pasokan kaleng aluminium di seluruh dunia. Mereka membutuhkan 1 juta kaleng setiap hari, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan 1 kaleng tambahan pun. Ketika Red Bull diluncurkan di Inggris, mereka menghadapi persaingan ketat dari minuman lokal bernama Lucozade, yang telah lama ada dan dikenal oleh penduduk setempat. Lucozade adalah minuman berkarbonasi berasa jeruk yang awalnya dipromosikan sebagai obat penyakit dan kemudian sebagai minuman energi. Segalanya berubah ketika para pemain snowboard dan penggemar klub malam mendengar tentang minuman Red Bull yang bisa memberikan energi saat mereka berpesta. Minuman ini akhirnya menjadi populer sebagai mixer di bar dan klub. Meskipun Wendy Dietrich mungkin kecewa karena beberapa orang hanya menggunakan Red Bull sebagai mixer, dia terus mengincar pengunjung pesta, pencari petualangan, dan penggemar olahraga ekstrim. Dia bahkan membayar siswa untuk mempromosikan Red Bull di pesta dan berkeliling dalam mobil mini dan kumbang, memberikan produk kepada siapapun yang tertarik. Dietrich juga terus mensponsori kompetisi yang unik, seperti Red Bull Flugtag, di mana peserta mencoba menerbangkan pesawat layang buatan sendiri. Dietrich mengubah minuman tersebut dari produk yang ditargetkan pada pekerja kerah biru menjadi produk gaya hidup premium, yang merupakan kebalikan dari strategi yang dilakukan oleh Charlie. Setelah diluncurkan di Amerika Serikat, Red Bull menjual miliaran kalengnya dan menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Charlie Oh menjadi orang terkaya ketiga di Thailand, sementara Dietrich menjadi orang terkaya ketiga di Austria. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah minuman menciptakan pasar sendiri. Bagian mana yang menurut Anda paling menginspirasi? Beritahu kami dalam komentar.